Kita ke Pak Sarjito dari OJK, kami ingin tahu Pak, ini korban yang sudah bersuara, ia mengalami langsung meskipun tidak tahu itu legal maupun ilegal. Tapi apa yang sudah dilakukan OJK sehingga pinjol tidak tumbuh subur di Indonesia Pak? Baik, Mbak Maya, Mbak Putri, Mas Agus, dan pemirsa TV yang saya hormati. Ini mohon maaf suaranya agak echo ya. Jadi suara saya balik lagi. Begini, Mas, jadi apa yang dilakukan oleh OJK tentu sudah sangat masif ya. Jadi pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi dan juga Mas Agus, bahwa setelah ada Undang-Undang P2SK itu OJK punya landasan hukum untuk melakukan penindakan. Itu yang pertama. Bahwa approach untuk melakukan pemberantasan pinjaman online atau peer-to-peer lending ini, itu tentu nanti korban yang merasa tertipu atau diintimidasi oleh debt collector ataupun oleh perusahaan pinjol apabila legal itu laporkan ke OJK, dan kita akan keras apabila mereka melakukan tindakan yang melawan hukum. Itu pertama yang legal dulu. Kemudian untuk yang ilegal, di masa lalu kita ada Satgas Waspada Investasi sebelum ini ketentuan mengenai pinjol ilegal ini ada deliknya. Namun demikian, untuk yang ilegal di masa lalu kita blokir dengan Kominfo. Tapi bisa semenit atau 5 menit kemudian muncul dengan jumlah yang banyak. Nah yang begini, approach yang seperti ini kita akan terus lakukan, namun dengan lahirnya Undang-Undang P2SK akan lebih keras kita. Jadi di samping pencegahan kita sudah lakukan, kita undang Meta dan juga dengan Kominfo sebagai bagian dari koordinasi antara kementerian lembaga dan juga sebagai bagian dari Satgas pemberantasan entitas ilegal ini, kita akan pastikan bahwa baik Google, Meta harus accountable supaya tidak banyak pelaku-pelaku yang ilegal ini pasang iklan di tempat mereka. Begitu juga Kominfo, kita tentu akan bekerja dengan erat dan yang saya dengar sedang disiapkan peraturan pemerintah yang akan memberikan kepastian untuk hal ini. Dengan demikian, filter untuk dari sisi pencegahan kita akan lakukan yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi penindakan, dengan lahirnya Undang-Undang P2SK, kita tentu akan lebih keras ke pinjol yang legal maupun yang ilegal. Yang ilegal, kita akan pastikan bahwa apabila mereka beroperasi di wilayah Republik Indonesia dan ditawarkan kepada warga negara Indonesia yang sangat meresahkan ini, kita akan minta bahwa penegak hukum melakukan tindakan yang lebih represif, termasuk di dalamnya nanti ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang. Dan juga kita ingin partner kita dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk bisa menerapkan pasal-pasal dan juga dakwaan dan tuntutan yang lebih menimbulkan efek jera. Tadi disampaikan oleh Mbak Putri bahwa hukumannya adalah minimal 5 tahun sampai 10 tahun dan dendanya sampai 1 triliun. Dengan demikian, siapapun bandarnya dari luar negeri, apabila mereka ketangkap di wilayah Republik Indonesia, kita akan melakukan tindakan yang sangat keras. Kemudian edukasi kepada masyarakat juga terus kita lakukan dengan berbagai macam cara. Di seluruh wilayah Indonesia termasuk melalui media sosial, jingle-jingle dan sebagainya. Ada satu hal lagi yang bukan merupakan wilayah OJK tetapi saya menghimbau buat saudara-saudara kita di Indonesia, kita juga harus mampu menahan diri. Jangan sampai kita dari dulu sebenarnya orang susah udah banyak, tadi disampaikan oleh Mbak Putri karena COVID. Namun demikian kemampuan menahan diri ini penting. Kalau tidak, maka anak-anak muda juga pinjam di pinjol ilegal, kemudian untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Itu satu. Yang kedua, sekalipun ini untuk memenuhi kebutuhan, kita harus mampu menahan diri. Karena faktanya bahwa ada seseorang, dan banyak contohnya, pinjam di pinjaman online ilegal, at the same day, at the same time,
bisa sampai 40 pinjol ilegal. Nah ini kan artinya dia tidak mampu menahan diri, dia tidak rumongso, dia tidak tahu diri bahwa dia tidak akan mampu membayarnya. Dan ini sudah abusive. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas DN. Mas DN, pada saat itu minjem di berapa aplikasi? Dua aplikasi ya Mas DN ya. Mas DN itu tadi benar ya, telat bayar 3 hari tetapi dihitung bunga ataupun maksudnya dihitung dendanya 1 bulan. Iya, bunganya itu 1 bulan perhitungannya, telat 3 hari itu. Oke. Mas DN ketika ngambil pinjaman online itu sempat ngecek nggak ini ilegal atau legal? Waktu itu emang belum ngecek, saya belum tahu pasti ya ilegal atau legalnya. Karena waktu itu saya kepepet banget. Jadi saya nyari di handphone tiba-tiba ada iklan dan iklan itu muncul, saya coba ternyata berhasil gitu. Berhasilnya proses pencairannya berapa lama itu Mas DN? Itu prosesnya ya kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Langsung cair Mas? Langsung cair itu. Oke, tanpa ada data-data yang dikasih atau verifikasi? Ya itu data sama verifikasi foto doang, udah jarak 10 menit itu cair itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kembali ke Pak Sarjito. Pak Sarjito, ini ada fakta yang cukup menarik bahwa faktanya orang yang ngambil pinjaman online itu nggak sempat untuk ngecek ini legal atau nggak legal begitu. Kemudian juga ternyata kalau telat bayar 3 hari dihitungnya bayar dendanya 1 bulan. Dan juga cairnya tuh cepet banget, cuma sampai 10 menit aja paling lama. Ini bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat mana yang legal, mana yang ilegal gitu supaya kalau misalkan mereka kepepet, mereka nggak terjebak ke yang ilegal. Halo Pak Sarjito. Baik, kita coba perbaiki komunikasi dengan tampaknya ada Pak Sarjito. gangguan Tapi komunikasi. kita boleh ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, ini miris sebenarnya. Ketika kita sudah terdesak karena nggak ada uang, kepepet, kita disuruh mikir jernih, nahan diri. Ya solusi cepat mungkin dianggap masyarakat itu ya pinjol Mbak. Masalah itu di situ Mbak Putri. Ya, mungkin sebenarnya kayak kita juga perlu menginformasikan kepada seluruh penonton TV One juga gitu. Sekarang sudah ada kepala eksekutif di Otoritas Jasa Keuangan yang dedicated untuk mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk salah satunya adalah fintech ini, fintech lending. Dan tentu harapannya dengan dilantiknya Pak Hasan Fauzi pada minggu ini sebagai kepala eksekutif untuk ITSK, saya sangat berharap akan ada perhatian yang lebih mendalam lagi dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri terkait dengan ini. Karena memang sebenarnya telah dilakukan langkah yang sangat positif pada tahun 2021 lalu, di mana kepolisian menindak menutup rekening yang ternyata menyalurkan pembiayaan lewat pinjol ilegal. Jadi ternyata ya pinjol ilegal ini distribusi uangnya dari rekening bank yang ada di Indonesia juga, dan itu adalah di bawah pengawasan OJK. Jadi kan sebenarnya berarti OJK, PPATK, dan kepolisian ketika berkoordinasi terkait dengan ini akan dengan sangat mudahnya mendeteksi pihak-pihak mana saja yang sebenarnya selama ini beroperasi dan juga mendistribusikan uang dari rekening pinjol ilegal ini gitu. Jadi ya harapannya tentu apa yang telah terjadi di tahun 2021 ini bisa kembali terjadi di tahun ini. Jadi saya sangat berharap kepolisian, OJK, PPATK, dan seluruh pihak yang terlibat, Kominfo, dan Satgas Waspada Investasi bisa lebih mengedepankan aspek dari perlindungan konsumen terkait dengan pinjol ini. Jadi kalau tadi Mas Andromeda bilang udahlah kondisi ekonomi sedang susah disuruh mikir lagi kan. Nah mungkin dari kita sebagai masyarakat juga harus pandai-pandai dalam melihat instrumen keuangan pada saat ini. Jadi memang dalam Undang-Undang PPSK juga kita telah mengatur bahwa tidak hanya OJK yang berkewajiban untuk memberikan informasi terkait dengan produk keuangan dan juga risikonya, tapi juga yang namanya perusahaan jasa keuangan termasuk pinjaman online itu berkewajiban untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan manfaat dan juga risiko serta hak dan kewajiban nasabahnya apabila memilih produk tersebut. Jadi ini harapannya nanti bisa meminimalisir jumlah pihak-pihak yang selama ini mungkin tidak pernah tahu bahwa mereka akan mendapatkan risiko tertentu apabila berhadapan dengan pinjaman online. Jadi undang-undang ini sebenarnya benar tadi katanya Pak Agus sangat baik dan akan sangat baik apabila bisa diimplementasikan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum dengan sebaik-baiknya gitu. Harapannya apa yang telah dilakukan DPR dalam undang-undang PPSK ini bisa menjadi jawaban untuk mengantisipasi perkara pinjol ini ke depannya.
Oke, baik. Nanti kita masih akan berdiskusi juga dengan narasumber kami yang lainnya, Mas ada Pak Sarjito dan juga Pak Agus Pambagio, tapi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.